Pengantar equilibrium market. Yang pertama, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah kondisi ketika jumlah produk atau jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar ini penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kedua, keseimbangan pasar juga merupakan kestabilan yang terjadi antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Yang ketiga, secara matematis dan grafik, keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS, atau perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Yang keempat, jika keseimbangan pasar modal, keseimbangan harga pasar saham dan obligasi di bursa efek yang stabil. Arbitrage Pricing Theory atau APT. Ross 1976 merumuskan suatu teori yang disebut sebagai APT. Dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang digunakan adalah hukum satu harga atau the law of one price. Hukum satu harga menyatakan bahwa jika tidak ada gesekan antar pasar global, harga suatu aset akan sama. Arbitrage Pricing Theory atau APT pertama kali diperkenalkan oleh Ross pada tahun 1976. Berangkat dari asumsi bahwa apabila dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik sama, maka tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda. Dalam kondisi ini akan berlaku the law one price. Bila keduanya dijual dengan harga berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan cara membeli aktiva berharga murah dan pada saat yang sama dilakukan penjualan aktiva yang sama dengan harga yang lebih tinggi, sehingga akan diperoleh keuntungan tanpa menghadapi risiko. Dalam model ini, besarnya return suatu aset atau sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Arbitrage Pricing Theory atau APT merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrage, sehingga disebut teori penetapan harga arbitrage atau Arbitrage Pricing Theory. Arbitrage Pricing Theory atau APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Husnan 2005, model Arbitrage Pricing Theory atau APT didasari pandangan bahwa return yang diharapkan untuk suatu saham atau sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Faktor-faktor risiko tersebut adalah kondisi makroekonomi suatu negara seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs, dan GDP. Berikut adalah faktor CAPM untuk mencerminkan portofolio paparan pada dua kelas. Pada PAMA French, terdapat tiga faktor. Yang pertama, pengembalian kelebihan pasar. Yang kedua, kinerja kecil terhadap perusahaan-perusahaan besar. Dan ketiga, kinerja tinggi buku atau pasar terhadap buku murah atau pasar perusahaan. Fama dan French dimulai dengan pengamatan bahwa dua kelas saham cenderung melakukan lebih baik daripada pasar secara keseluruhan. Small caps dan saham-saham dengan books to market ratio B/P lazim disebut nilai saham, kontras dengan pertumbuhan saham. Fama Friends 5 Factor Model. Di 2015, Fama dan Friends diperpanjang model, menambahkan lebih dua faktor profitabilitas dan investasi. Didefinisikan analog ke HML faktor rentabilitas atau RMW adalah perbedaan antara pengembalian perusahaan dengan kuat atau high dan lemah atau rendah. Operasi profitabilitas dan investasi faktor atau CMA adalah selisih antara return dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi secara konservatif dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi secara agresif. Di Amerika Serikat pada tahun 1963 sampai 2013, menambahkan dua faktor ini membuat HML faktor-faktor yang berlebihan sejak seri waktu HML kembali benar-benar dijelaskan oleh empat faktor, terutama CMA yang memiliki 0,7 korelasi dengan HML. Sementara model yang masih gagal, Gibbons, Ross, dan Shanken pada tahun 1989 menguji apakah faktor-faktor yang sepenuhnya menjelaskan pengembalian yang diharapkan dari berbagai portofolio. Tes menunjukkan bahwa 5 faktor model meningkatkan kemampuan pengembalian dari saham relatif terhadap model 3 faktor. Kegagalan untuk sepenuhnya menjelaskan semua portofolio yang diuji adalah terutama didorong oleh kinerja yang buruk, yaitu negatif yang besar 5 faktor alfa. Dari portofolio yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil menginvestasikan banyak meskipun
profitabilitas rendah, yaitu portofolio dan pengembalian recovery positif dengan SMB dan negatif dengan RMW dan CMA. Jika model yang sepenuhnya menjelaskan return saham, perkiraan alfa harus secara statistik dapat dibedakan dari nol. Sementara momentum faktor yang tidak dimasukkan dalam model sejak beberapa portofolio memiliki statistik yang signifikan loading pada itu. Cliff Esnes, mantan mahasiswa PhD dari Eugen Fama dan co-founder dari AQR Modal, telah membuat kasus untuk dimasukkan. Foye pada tahun 2018 menguji 5 faktor model di Inggris dan menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, dia mempertanyakan cara di mana Fama dan French mengukur profitabilitas. Selain itu, dia menunjukkan bahwa 5 faktor model ini mampu menawarkan meyakinkan asset pricing model untuk Inggris. Equilibrium pasar modal dan model penetapan harga aset modal. Itu ada satu, resiko aset individu. Jadi antaranya investor membutuhkan kompensasi untuk menanggung resiko. Terus kita telah melihat bahwa standar defisiasi tingkat pengembalian adalah ukuran risiko yang tepat untuk portofolio seseorang. Selanjutnya itu ada standar defisiasi adalah bukan ukuran risiko terbaik untuk aset individu ketika investor memegang portofolio yang terdiversifikasi. Yang selanjutnya yang kedua, terdapat risiko aset individu atau lanjutan. Bagi orang yang memegang portofolio terdiversifikasi, kontribusi aset individu terhadap standar defisiasi portofolio itu penting. Yang selanjutnya, jika portofolio Anda hanya melibatkan satu aset, misalnya defisiasi standar, portofolio akan menjadi standar defisiasi aset tunggal. Kontribusi aset individu terhadap standar portofolio penyimpangan yaitu beta. Di antaranya satu, beta mengukur sensitivitas tingkat pengembalian aset terhadap variasi pengembalian portofolio pasar. Yang kedua, beta untuk aset saya dapat dihitung sebagai berikut. Contoh rumusnya. Beta juga terdapat sebagai pengukur risiko portofolio. Mengukur beta model pasar. Beta dapat diartikan sebagai koefisien kemiringan dalam regresi pengembalian sekuritas ke JRI pada pengembalian untuk portofolio pasar RM. Interpretasi pertumpu pada model pasar, rumusnya sebagai berikut. RM mewakili risiko pasar dan sigma J mewakili risiko khusus perusahaan yang independen dari pasar, yaitu COF RMT sigma IT sama dengan 0. Beta sebagai ukuran risiko untuk aset individu. Berikut dapat dilihat contoh gambarannya. Model penerapan harga aset modal atau CHEM. CHEM menggambarkan hubungan antara risiko beta aset dan pengembalian yang diharapkan sebagai berikut rumusnya, yaitu tingkat bebas risiko plus beta X premi risiko pasar. Garis pasar keamanan atau SML menjelaskan hubungan CAPM seperti gambar berikut. Model penetapan harga aset modal, contoh hasil tagihan T tahunan 1%, beta untuk mikroskop sama dengan 0,93 atau premi risiko pasar histori sama dengan 7,1%. Kemudian catatan yang memprediksi dari CAPM kadang-kadang disebut pengembalian risiko yang disesuaikan. CAPM dan portofolio yang efisien, contoh Starbucks stock, seperti terdapat rumus di belakang saya. Temukan versi beta untuk stok, temukan portofolio T-bills dan pasar yang efisien dengan pengembalian yang diharapkan sama seperti SBUX. Model pasar dan langkah-langkahnya risiko. Risiko total suatu aset yang dimiliki sendiri yaitu bukan sebagai bagian dari portofolio yang teridentifikasi. Akan diukur dengan variansnya, V atau saya. Menurut modal pasar, dapat rumus yang menjelaskan yang ada saya. Risiko total sama dengan risiko pasar sistematis plus risiko unik. Risiko unik dapat dihilangkan melalui verifikasi. Portofolio beta. Beta portofolio adalah rata-rata tertimbang dari beta aset individu. Rumusnya BP sama dengan X1B1 tambah X2B2 tambah XNBN sama dengan bagian portofolio untuk aset I. B sama dengan beta untuk aset I. Contohnya, Microsoft memiliki beta 1,2, Starbucks memiliki beta 0,8, bobot portofolio adalah X Microsoft sama dengan 0,2, X Starbucks sama dengan 0,75. Portofolio beta sama dengan 0,25 kali 1,2 tambah 0,75 kali 0,8 sama dengan 0,9. Berikut adalah penerapan CAPM untuk penilaian. Berikut penerapan CAPM untuk penilaian lanjutan beserta rumusnya. Untuk menilai arus kas berisiko di masa depan, diskontokan nilai ekspektasi arus kas ke nilai sekarang dengan menggunakan pengembalian yang diharapkan disesuaikan dengan risiko berdasarkan CAPM. Berikut adalah contoh penilaian saham menggunakan CAPM.